Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida. Untuk kali ini kita akan belajar matematika. Pada kali ini kita akan belajar bab yang ketiga, yaitu mengenai lingkaran, yaitu bagian-bagian dari lingkaran. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca, melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau yang berbentuk lingkaran? Ya, hebat. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ada koin, kemudian ada apa lagi? Ada sepeda, kemudian ada jam dinding, kemudian ada kancing baju, dan masih banyak lagi. Kalian tadi sudah bisa menyebutkan contoh-contoh benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Perhatikan penjelasan berikut ini. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Pada kali ini, nanti kita akan belajar mengenai bagian-bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Apa yang dimaksud dengan titik pusat? Titik pusat lingkaran terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Titik O merupakan titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Sudah paham yang dimaksud dengan titik pusat? Bagian yang kedua ada diameter dan bagian yang ketiga ada jari-jari. Apa yang dimaksud dengan diameter dan jari-jari? Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusat, titik yang berada di tengah lingkaran, kemudian jari-jari itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Itu yang dimaksud dengan jari-jari. Jari-jari ditulis dengan huruf R kecil. Sudah paham yang dimaksud dengan jari-jari? Oke, kita lanjutkan dengan diameter. Apa yang dimaksud dengan diameter? Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan gambar lingkaran yang ada di sebelah kanan. Diameternya adalah sebagai berikut. Diameter ditulis dengan huruf D kecil. Sudah paham yang dimaksud dengan diameter dan jari-jari? Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk bagian lingkaran selanjutnya. Bagian lingkaran selanjutnya, yang keempat itu adalah busur. Apa yang dimaksud dengan busur? Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Perhatikan gambar lingkaran di sebelah kanan berikut ini. Yang dimaksud busur adalah garis AC, itu merupakan busur lingkaran. Jadi garis lengkung, ya, garis lengkung. Kalau busur itu merupakan garis lengkung. Kemudian yang dimaksud dengan tali busur, apa yang dimaksud dengan tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tali busur itu merupakan garis lurus, berarti garis A ke C itu merupakan tali busur. Ya. Kalau garis lengkung A ke C itu merupakan busur, sedangkan tali busurnya itu merupakan garis lurus. Sudah paham bedanya antara busur dengan tali busur? Oke, selanjutnya adalah juring. Apa yang dimaksud dengan juring?
Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud dengan juring adalah gambar atau daerah yang berwarna hijau. Di sini ada dibatasi titik O, B, C, itu merupakan juring. Kemudian yang selanjutnya adalah tembereng. Apa yang dimaksud dengan tembereng? Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan gambar berikut ini. Tembereng itu yang berwarna oranye atau oranye. Perhatikan, tembereng berarti yang diberi warna oranye ini merupakan tembereng. Kemudian yang kedelapan adalah apotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan yang dimaksud dengan apotema adalah garis tegak lurus ini O ke D. Ini merupakan apotema. Bagaimana, sudah paham untuk bagian-bagian dari lingkaran? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.